Ya, silakan saudara. Ya, bahwa kita percaya Tuhan Yesus akan mujizat. Amin. Amin. Jadi Daud adalah seorang anak Tuhan yang sangat diurapi. Pasti saya percaya pasti semua di tempat ini pasti tidak asing lagi mendengar nama Daud. Amin. Iya. Jadi Daud itu musuhnya bukan musuh sekecil sedikit saja. Musuh karena utang kecil. Musuh karena dihalang-halang ibadah kecil. Itu belum seberapa masalah yang dialami oleh Daud. Daud musuh begitu besar saja, dia tidak berkata, musuh saya terlalu besar, saya tidak bisa lawan, jadi saya mundur. Masih masalah tidak kerjakan PR, dapat jewer dari dosen saudara, jadi saudara menangis minta ampun sama Tuhan. Kecil. Jadi saudara, bahwa Daud itu tidak ada masalah sekecil sampai dia mundur. Kita akan belajar pada hari ini bagaimana kemenangan Daud atas Goliat. Jadi walaupun kita telah mendengar dari sekolah minggu, Daud mempunyai roh Tuhan yang hebat, mempunyai kuasa Tuhan. Kan itu kan juga kuasa menentukan alam ya. Sampai bisa hanya pakai ketapel, bisa terjerumus dalam dahi yang hanya titik masuk batunya sedikit, tapi bisa batu itu masuk. Kan dia pakai ketopong, ya toh? Dia pakai ketopong. Jadi ketopong itu ada pembatasnya. Jadi dia ada dahinya terbuka sedikit, ya toh? Jadi itu yang diseret sama Daud ini. Akhirnya terjerumus, terserempak masuk dalam dahinya. Itu termasuk kuasa Tuhan. Karena tidak bisa, kalau tanpa Tuhan pasti batu itu tidak akan bisa masuk. Jadi saudara, kita buka dulu 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40. Kita akan membaca bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita lewat masalah-masalah. Jadi saudara, apa saudara tahu? Tinggi Goliat ini seperti yang dikatakan bahwa Goliat ini dia orang yang sangat tinggi. Tingginya 6 hasta. Saudara bayangkan 6 hasta sejengkal, berarti kira-kira 30 hasta. Jadi kira-kira puluhan hasta, 30 hasta saya tahu. Satu hasta itu dia 45 cm. 450 cm itu sudah 4,5 meter. Sudah mau dapat 4,5 meter. 6 hasta, 6 kali 45, 6 kali 45. Berapa ya saudara? Nah, dia 2 meter lewat. Tapi Daud yang begitu masih kecil. Tapi tidak sekecil Cristiano lagi ya. Tetapi pokoknya dia sudah mengerti lah. Begitu. Sudah kira-kira mau SMP kelas 3. Kalau seperti sekarang tinggi badannya. Jadi saudara, Daud punya musuh itu bukan seperti musuh-musuh kita di dunia ini yang ini kecil. Masalah karena dipukul sama orang tua karena mau datang ibadah kecil. Itu yang dikatakan saudara, bahwa segala musuh kita telah ditaruh dalam telapak kaki kita. Amin. Kita baca dulu 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu.
sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi saya minta mudah-mudi jangan seperti kebencong ya. Ya, saya minta supaya bacanya agak keras. Kalau saya terang loh, saya kasih tahu supaya saudara pemimpin dan wakil pemimpin paling lambat punya jiwa muda-mudi yang tegar. Batu firman Tuhan saja tidak kedengaran, semut saja tidak apa julak. Jadi saudara, pada waktu itu karena Saul adalah raja pertama di Israel dan lawannya adalah terutama adalah Goliat orang Filistin. Jadi sini Daud adalah orang yang masih muda. Jadi dia karena dengar dari kakaknya bahwa ada musuh yang sangat kuat. Karena sini Daud telah diurapi oleh Samuel sebagai akan menjadi pengganti raja Israel. Tapi karenanya belum jadi raja Israel waktu itu. Jadi karena dia dengar, jadi dia katakan kepada Saul. Dia katakan seperti ini, Raja, saya dengar ada musuh raja yang sangat besar yang cukup menindas bangsa kita. Saya ingin melawannya, Tuanku Raja. Saya percaya pasti saya akan menang. Tapi apa kata Saul? Apa kata Saul? Saul berkata, kamu masih terlalu muda. Kamu belum begitu terlatih perang dan kurang berpengalaman. Sedangkan Goliat telah menjadi orang yang pintar perang sejak kecilnya. Bayangkan, sejak kecil saja dia sudah pintar berperang, apalagi sekarang sudah besar sekarang. Nah itu, tetapi apa kata Daud? Jadi Tuhan telah melepaskan aku dari singa. Tuhan memberkati saya. Dia tidak membiarkan kata-kata itu mematahkan dirinya. Ya, jadi anak-anak Tuhan apalagi para pemuda-pemudi tidak boleh atau paling pantang kita dipatahkan oleh perkataan-perkataan orang. Kita harus tetap teguh di atas pegangan kita, yaitu Tuhan. Amin. 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 Iya. Daud itu tidak ada yang berkata, wah, kayaknya ini lawan sangat saya. Pokoknya dia susah sekali melawan. Dia katakan saya pasti dapat mengalahkan. Jadi kata Saul, oke, kalau begitu pergilah ke medan perang. Jadi pada saat itu, pada waktu hari Jumat, ada pemilihan ketua OSIS. Ada 10 orang yang mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Jadi saya termasuk di situ, saya nomor urutan yang kedua. Nah, jadi saudara, bukan urutan kedua maksudnya terbaik, maksudnya dalam absensinya. Jadi ada pendukung, ada pengikut dari calon lain yang berkata pada saya, hai Joe, saya bilang Joe sebenarnya, hey Joe, lu itu pas sudah jadi wakil ketua OSIS saya. Karena kayaknya lu bisa nih, mungkin dia di Rusia akan menang. Tetapi apa yang saya katakan? Saya bilang, jangan katakan sekarang. Saya bilang bahwa kita lihat hasilnya, itu yang baru memastikan. Karena saya tidak membiarkan, saya membiarkan kata-kata melemahkan, tetapi saya patahkan. Amin. Amin. Terjadi patahkan kata-kata yang melemahkan kita untuk mendapatkan kemenangan. Amin. Iya. Jadi saudara, pada saat itu pemilihan ketua OSIS, secara dunianya saya telah mempersiapkan beberapa para pengikut dan ada
saya punya teman sebagai, ya kalau sudah yang katakanlah yang membuat kampanye. Iya. Jadi ada beberapa tim sukses saya telah katakan seperti itu. Jadi yang saya ambil tindakan, saya tidak mau lemah terhadap banyak perkataan. Karena banyak perkataan-perkataan yang masuk bahwa lu tidak akan bisa jadi ketua OSIS. Ada beberapa seperti itu. Tetapi saya terbuka dan saya berkata, lihat hasilnya, baru itu menentukan. Jadi pada waktu menulis kertas di voting tertutup. Jadi dia masing-masing tulis di kertas. Pada waktu pembacaan nama, dibaca nama satu kertas, namanya misalnya Rosi, Johannes, Jessica, seperti itu. Jadi pertama-tama saya baru 10 poin saya. Sedangkan lawan saya yang pertama Rosi sudah 25 dan Jessica sudah 15. Dan saya termasuk urutan paling terbelakang. Seperti itu. Tetapi ketika saya teguhkan hati saya tidak mau digoyahkan. Akhirnya apa? Akhirnya berakhir. Akhirnya Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya menjadi leher. Amin. Bukan hanya soalnya jadi ekor, tapi jangan sampai seperti leher. Akhirnya Tuhan buat jadi kepala. Amin. Jadi pada waktu itu jadi saya terpilih dengan suara 57. Dengan yang kedua Rosi dengan suara yang ketiga ada 34. Jadi cukup jauh saudara. Jadi situ saya bersyukur karena Tuhan telah memberikan saya. Kalau saudara mempunyai masalah, baru ada masukan yang melemahkan, baru saudara menjadi lemah, dan saudara mengambil keputusan untuk tidak menyenangkan Tuhan, itu salah. Itu salah. Saudara mau pergi menginjil keluar. Saudara mau pergi menginjil mau memberitakan keselamatan dan mengadakan mukjizat. Tetapi ada kata yang lain. Kau ini baru-baru di sini kok mau menginjil, mentang-mentang mau buat mukjizat. Kalau diterimanya, iya juga ya. Saya terus melayani saya. Biar saya cukup di gereja. Nah itu yang membuat melemahkan diri saudara. Dari saudara saya sudah melemahkan, apalagi dari luar. Akhirnya apa yang Daud lakukan untuk memperkuat tindakannya? Akhirnya apa yang Daud lakukan? Daud ini dia membuat langkah-langkah. Dia mengambil batu yang licin, yang gamping, yang kira-kira akan membuat pas terbenamnya terhadap sasaran yang akan dituju. Jadi kita kata-kata iman, tetapi kalau tidak kita tindakan, apalah gunanya? Itu. Kenapa banyak orang miskin di dunia ini? Kenapa banyak orang miskin? Karena apa? Karena kalau dia bekerja hanya untuk menyenangkan dirinya, menghabiskan uang itu untuk dirinya, tidak ada untuk dia tanggung-tanggung. Ada orang miskin, dia bekerja. Orang miskin ini dia pintar. Saya cerita ini saudara, bahwa orang miskin dia tinggal di kos-kosan. 1 bulan 200.000, sedangkan dia kerja jual-jual salome untuk anak. Jadi penghasilannya dalam 1 hari dia cuma dapat 25.000. Bayangkanlah 1 bulan 200.000, 1 hari 25.000, makannya saja sebagaimana. Tetapi apa katanya? Saya tidak boleh berdiam diri seperti ini. Karena kebetulan penjual salonnya akhirnya karena dia terbalik motornya, karena kecelakaan, akhirnya tumpah semua, akhirnya modal semuanya habis. Akhirnya uang itu hanya 500.000, sementara dia tidak ada tempat tinggal, dan akhirnya tinggal dia di kosnya 1 bulan 200.000. Iya.
Tetapi dia berkata, saya tidak boleh berdiam diri. Dia adalah anak Tuhan juga. Dia sering datang ibadat. Dia berkata, saya akan jual tempat ini. Bayangkan, tempat kos-kosan ini dia mau jual. Akhirnya apa dia berbuat? Dia katakan kepada tuan kosnya, Om, saya mau beli Om punya tempat ini. Oh, mau beli berapa? Saya mau beli dengan harga 750.000. Terlalu murah. Coba dulu 800.000 saja. Boleh. 800.000 dia. Pada 500.000 dia punya uang. Di 800.000. Akhirnya dia bilang, tapi saya berikan dulu Panjar 100.000 untuk sebagai uang jajan. Ini kan mata uang dulu. Jadi 400.000-nya dia perbaiki kos ini, yang satu ini, dan dia perbagus dan dia jual. Saat yang mau beli kos-kosan ini, saya jual saja dengan harga 1.250.000. Ada satu orang datang karena dia juga berdoa tiap hari. Dia minta tolong sama pendetanya. Pendeta tolong saya biar supaya saya kos-kosan ini dapat terjual. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah satu orang. Ini kos-kosan 750.000 kan? Iya. Saya bisa tambah sedikit. Boleh. Bagaimana kalau 1.200.000? 1.150.000. Jangan, nanti saya tidak dapat apa-apa ini. Jadi dia katakan, biar 1.200.000 saja. Akhirnya oke, 1.200.000. Dia mengklaimkan 1.200.000. Dia ambil dari 1.200.000 dengan 400.000 di tangan. Jadi 1.600.000. Karena dia sepanjang dari 800 sisa 700, dia jual. Dia dapat 900.000. Dia bangun kembali. Dia bangun sendiri. Kalau dia jual lagi, akhirnya apa? Dia jadi pengusaha apartemen. Bayangkan, dari jual bantuan anak-anak sekolah. Karena dia rajin ke gereja, dia rajin walaupun ada tantangan, dia ikut saja dan dia putar otak. Bukan hanya pergi ke gereja, tetapi dia juga tindakan. Karena iman tanpa hakikatnya adalah mati. Amin. Akhirnya dia jadi orang kaya dalam waktu jangka 5 tahun. Dan dalam 5 tahun dia sudah punya uang banyak. Dan apartemen yang dijual bukanlah bunyi-bunyi jut saja. Seperti makanan ini dari waterpark, bunyi jut. Bukan hanya bunyi jut, tapi sudah bunyi miliaran. Itu anak Tuhan diberkati. Tetapi kalau anak Tuhan, jangan saudara katakan, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya miskin? Kenapa Tuhan biarkan saya ini menjadi melarat? Karena apa? Saudara sendiri yang tidak pakai pikiran. Iya. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberkati segala usahamu, memberkati segala tanaman ternakmu. Firman Tuhan berkata,